Hello guys, ngerti nggak? Kali ini saya akan membuat renungan dalam bentuk pengajaran, tidak seperti biasanya. Ketika Tuhan dipersalahkan, itu temanya. Tuhan Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di Taman Eden dalam posisi dapat tidak berbuat dosa. Artinya bahwa nature manusia bukan berbuat dosa. Namun ketika Adam hendak berbuat dosa atau melawan perintah Allah, kok Allah tidak buru-buru dan menghentikan tindakan Adam tersebut? Mengapa Allah mendiamkan hal itu terjadi? Bukankah Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa? Harusnya Allah tidak membiarkannya. Harusnya Allah mengubahkan hati Adam saja, bukan? Ketika Kain punya rencana membunuh Habel, bukankah Allah dapat mengubahkan hati Kain agar Kain tidak membunuh adiknya Habel? Ketika Abraham, bapa segala orang percaya, itu berbohong, lagi bohong, demi menyelamatkan diri, kok Allah tidak ubahkan ya? Bukankah Allah sanggup ubahkan hati Abraham supaya nggak bohong? Ketika Yakub bersepakat dengan ibunya hendak menipu bapaknya Ishak, mengapa Allah tidak hentikan perbuatan jahat itu? Bukankah Allah sanggup ubahkan hati Yakub dan Ribka? Ketika Daud menggauli istri Uria dan bahkan membunuh Uria, suami perempuan itu, yaitu Batseba, mengapa Allah tidak hentikan tindakan dosa Daud? Bukankah Allah sanggup ubahkan hati Daud? Ketika Judas sang murid berkhianat, mengapa Yesus tidak ubahkan hati Judas supaya berhenti? Bukankah Yesus berkuasa untuk itu? Ketika Petrus, murid yang dikasih itu, menyangkal, mengapa Tuhan Yesus membiarkannya? Bukankah dia sanggup mengubahkan hati Petrus? Ketika Yesus gentar menghadapi salib dan berdoa sampai 3 kali kepada Bapa agar cawan lalu daripadanya. Tapi bukankah hal itu tidak boleh terjadi? Mengapa Bapa membiarkan Yesus bermohon seperti itu? Dan mengapa juga Yesus melakukannya? Padahal bukankah Yesus tahu bahwa dia lahir untuk menerima cawan itu? Masih banyak lagi ketika manusia jatuh dalam dosa dan bahkan sampai mati, saudaraku, tidak berubah. Kok Allah tidak ubahkan manusia itu? Bukankah dia penuh kasih? Harusnya dia ubahkan saja dong, selesai. Ternyata Alkitab kita tidak bercerita Allah bertindak seperti itu, bukan? Sejak Adam sampai akhir dunia ini tidak akan pernah seperti itu. Manusia diberikan Tuhan pilihan, lebih tepatnya free will, untuk memilih jalannya. Petunjuk hidup dan konsekuensi pelanggaran telah dijelaskannya. Tinggal pilih saja, berubah atau tidak. Bahkan di Taman Getsemane, Allah Bapa tidak bergeming dalam putusannya. Padahal anaknya yang tunggal itu sudah bermohon 3 kali dalam doa. Allah Bapa tidak berubah dan tidak juga mengubahkan sikapnya. Dan juga tidak mengubah keputusan anaknya, bukan? Semua terserah anaknya itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa sang anak itu menuruti keputusan sang bapaknya, sesederhana itu, lantas sang anak berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini luar biasa. Di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Demikian lagu sekolah minggu. Guys, ketika kejahatan manusia terjadi, mengapa Tuhan yang dipersalahkan? Dan ketika kita berkata, mengapa Tuhan tidak ubahkan saja hati semua manusia itu supaya baik, supaya tidak berdosa? Selesai, bukan? Beres. Bukankah Tuhan berkuasa untuk itu? Guys, manusia sejak awal diberikan free will, kehendak bebas. Tetapi kepada manusia diberi juga kuasa untuk menolak yang jahat. Dan diberi hati untuk memilih yang baik. Tinggal pilih saja kok. Berubah atau tidak. Pilihannya ada pada manusia itu. Ketahuilah, Allah ingin kita selamat, tetapi Allah juga tidak mau dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sudah ngerti ya?